Tiga korban longsor tambang di Cirebon, Jawa Barat kembali ditemukan. Total 8 korban hilang yang masih dalam proses pencarian. Tiga jenazah korban longsor tambang Gunung Kuda Cirebon ditemukan pada Sabtu sore. Setelah ditemukan, jenazah langsung dievakuasi. Hingga Sabtu sore, saudara, total 17 korban ditemukan tewas. Sementara tim SAR gabungan masih akan mencari 8 korban hilang hingga hari Minggu ini. Proses pencarian akan fokus dengan pemecahan batu besar untuk memudahkan evakuasi korban. Itu batunya sudah di breaker atau dipecah, itu harapannya bisa didorong ke bawah sehingga untuk tanah pun atau timbunan yang ada di atasnya itu bisa didorong ke bawah. Untuk jenazah harapannya bisa kita temukan. Ketiga korban tadi pas ditemukan tidak jauh jaraknya? Iya, berkumpul tadi kan di sebelah sektor kanan atau sektor timur. Ya. Dari kesaksian salah satu korban selamat, saudara, longsor berlangsung sangat cepat. Longsor yang membawa material bebatuan menimpa para pekerja tambang. Korban bisa selamat karena terlindung bebatuan besar yang berada di sampingnya. Ya paling berapa, nggak sampai 10 detik lah, orang cepat banget langsung set, udah gitu aja. Ini limbah tuh udah masuk semua, kaca nih udah mepet saya, sampai saya ngelepasin kaki aja susah, udah kena langsung buka pintu, langsung loncat lari. Semua yang kena korban bisa dibantu ya, bantu. Terutama lapangan pencariannya ya Pak. Lapangan kerja yang baru ya Pak. Karena kan ini ditutup sama KDM. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara soal nasib keluarga korban yang terdampak longsor galian C di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Dedi bilang, saudara, Pemprov Jabar akan memberi santunan dan menanggung secara spesifik anak korban yang terdampak tragedi tersebut. Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai, tetapi ada pedagang asongan kayak barusan punya anak 3. Terus kemudian juga ada mungkin sopir, mungkin kenek. Maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini kami menanggung biaya hidup untuk anak-anaknya. Kemudian juga kami sudah menyiapkan santunan untuk keluarganya. Tetapi juga saya meminta pada pengelola tambang untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan sosial terhadap mereka yang jadi korban. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut izin tambang galian C di kawasan Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Pencabutan izin buntut insiden longsor yang menewaskan 17 orang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut izin tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat diberikan pada 2020 dan berakhir pada Oktober 2025. Menurut Dedi, Pemprov Jabar telah beberapa kali mengingatkan soal bahaya pengelolaan tambang galian C di Gunung Kuda tersebut. Izinnya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Menurut polisi ada dugaan kelalaian dalam proses penggalian tambang. Saat ini 6 orang telah diperiksa terkait longsor tambang tersebut, diantaranya adalah pemegang izin tambang dan manajer operasional. Dugaan itu sangat kuat ya, karena dari lokasi itu dia hanya menggempur saja di bagian bawah, kemudian secara manual dia gunakan excavator untuk masukkan ke dump truck, tapi tidak melihat keamanan dari kontur tanah dan batu yang di atas itu, sehingga kalau terjadi keguguran ya sangat mungkin besar. Dan ini menjadi catatan buat kita, sehingga ada beberapa pasal yang kita tetapkan kepada mereka ya. Ada 6
terperiksa yang sudah kita lakukan, utamanya kepada Abdul Karim, ya, kepada Ade Rahman. Pemprov Jawa Barat juga menghentikan operasional 2 tambang lain di sekitar lokasi longsor. Sebelumnya, longsor terjadi di area tambang Gunung Kuda pada Jumat 30 Mei 2025. 17 orang tewas dan 8 lainnya hilang akibat insiden ini. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lain, Saudara. Keluarga almarhum Argo Eri